Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Akhirnya aku dikasih kesempatan buat mengisi, buat sharing di Mastasia adik-adik tahun ini. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Kenalin, namaku Fatimah Zahra. Dulu kalau di pondok, aku biasa dipanggil Tim-Tim. Aku dari angkatan 5 SMA dan angkatan 7 SMP. Dan sekarang aku udah kuliah di UNS, tepatnya di Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter angkatan 2019. Sebelum kita jauh lebih lanjut lagi, aku mau ngucapin selamat kepada Allah atas diterimanya adik-adik sebagai santri SMA IT Penabas Klaten. Aku yakin perjuangan kalian buat masuk ke SMA IT Penabas, buat menjadi bagian dari SMA ini itu bukan perjuangan yang biasa. Pasti kalian melalui perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang. Maka semoga kalian bisa senantiasa berjuang hingga kalian bisa benar-benar lulus dari Penabas dengan predikat yang baik dan dengan predikat yang bagus. Nah, ngomong-ngomong, berarti ini kalian udah 9 tahun ya bersekolah. 9 tahun dari SD, SMP sampai akhirnya kalian SMA. Setiap hari pagi sarapan, terus pakai seragam sekolah, duduk dengerin ustadz, terus nanti malamnya belajar lagi, ngerjain PR dan sebagainya, sampai akhirnya 9 tahun udah kalian melakukan rutinitas yang setiap hari seperti itu, nggak ganti-ganti. Nah, bosan gak sih? Ya, pasti pernah bosan, pasti pernah ngerasa capek banget, mungkin sering ya. Dan kita pernah ada di satu titik dimana kita udah capek banget sekolah, kita pengen cepetan pulang, pengen cepetan liburan, pengen cepetan segera mengakhiri semua hal yang menjenuhkan ini. Nah, di sini aku mau sedikit sharing, mau sedikit berbagi ilmu yang aku punya. Mungkin ilmuku masih sedikit, aku masih baru lulus dan belum belajar banyak, tapi semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua tentang gimana sih caranya kita membuat 12 tahun kita sekolah sampai kita lulus, sampai kemudian kita lanjut kuliah S1, S2, sampai S3, biar semuanya nggak berhenti di ijazah yang nanti akan kita terima ketika kita lulus, tapi semuanya itu masih mengalir, semuanya itu akan senantiasa bermanfaat sampai kita meninggal dan sampai akhirnya kita bisa masuk untuk ke surga. Nah, aku bakal mulai bahasan yang pertama dengan marilah kita memulai segala sesuatu dengan cinta. Mumpung kalian masih SMA, mumpung kalian juga baru mulai SMA-nya, dan mumpung kalian harusnya udah bisa berpikir lebih dewasa bahwa hidup kita itu nggak cuma tentang diri kita sendiri, tapi hidup kita itu tentang kita untuk Allah dan tentang kita untuk manusia di sekitar kita. Nah, emang gimana sih memulai segala sesuatu dengan cinta? Nah, biar lebih enak, aku bakal bawain sebuah kisah, yaitu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam yang semua adik-adik udah tahu. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun. 900 tahun itu lama banget gitu. 9 abad, bahkan umurnya adik-adik udah berapa, pasti udah capek banget kan. Nah, Nabi Nuh itu 900 tahun hidupnya cuma buat dakwah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Nuh itu pengikutnya cuma sedikit. Sedangkan Nabi Muhammad yang usianya nggak sampai 900 tahun, umatnya aja bisa sebanyak sekarang. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi apakah Nabi Nuh kemudian disebut nabi yang gagal karena pengikutnya hanya sedikit dan kebanyakan juga hewan-hewan? Dan jawabannya adalah enggak. Buktinya, Nabi Nuh tetap diabadikan dalam Al-Quran, dan buktinya Nabi Nuh tetap menjadi teladan kita sampai sekarang. Apa yang kemudian kita petik bahwa kesuksesan kita itu bukan dilihat dari besarnya dampak, tapi kesuksesan kita itu dilihat dari seberapa besar sih kita tuh berjuang untuk meraih sesuatu, apalagi itu perintah dari Allah SWT. Dan inti dari memulai segalanya dengan cinta adalah memulai segalanya dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah memiliki tujuan yang besar. Aku mau cerita sedikit. Ada seorang temanku seangkatan, ketika masuk Ibnu Abbas, dia itu menulis 100 keinginannya yang ingin dicapai di Ibnu Abbas. Walaupun gak kecapai semua, walaupun gak kayak yang di video-video motivasi, tapi kata dia, ya gak apa-apa gitu, aku nulis semuanya, biar nanti kalau misalnya aku lagi capek, aku lagi lemes, aku lagi pengen buat istirahat, aku punya arah gitu, aku punya tujuan yang masih harus aku capai, sehingga aku gak boleh lama-lama buat istirahat dan lama-lama buat berleha-leha. Nah, sebagai contoh lagi, aku membawakan sebuah cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sama kayak kita. Beliau sama-sama sekolah, sama-sama punya guru, dan sama-sama masih muda ketika menuntut ilmu.
Tapi kenapa nih kita yang udah lama banget sekolahnya nggak bisa menjadi secemerlang Muhammad Al-Fatih? Salah satu faktornya adalah kita nggak punya tujuan yang besar. Kita hidup hanya senantiasa mengikuti siklus seorang manusia, terutama manusia Indonesia yang cuma lahir, kemudian sekolah, kuliah, kerja, kemudian hidup bahagia tua dan meninggal. Udah gitu aja gitu siklus hidup kita. Emang nggak salah buat mengikuti siklus hidup seorang manusia, tapi yang penting adalah kita memiliki tujuan biar kita nggak cuma mengalir seperti air yang kebanyakan mengalirnya itu ke bawah, sehingga kita nggak punya pijakan kalau sewaktu-waktu kita itu lagi capek, lagi ngedown. Dan ingat juga ayat di Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda banget antara orang yang tahu tujuannya apa sama orang yang nggak tahu. Beda banget antara orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu. Beda banget antara orang yang tahu buat apa sih sama orang yang nggak tahu emang buat apa gitu. Al-Fatih bersama gurunya Syamsuddin itu memiliki sebuah tujuan yang luar biasa. Dari hadis Nabi bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, dan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan yang dipimpin oleh sebaik-baik pemimpin. Dan itulah goal yang kemudian ditanamkan di dalam diri Muhammad Al-Fatih, sehingga apapun rintangannya dia tetap bisa untuk melewatinya. Karena apa? Karena dia punya goal yang jelas. Apakah goal itu berarti cita-cita? Iya, kurang lebih begitu. Cuman kadang kita cita-citanya cuma dokter, cuma guru, cuma kata, bukan sebuah kalimat, bukan sebuah motivasi, bukan sebuah hal yang kemudian bisa mengupgrade semangat kita lagi. Nah, gimana biar cita-cita kita itu bisa membuat energi kita buat lebih maju lagi, lebih bangkit lagi, yaitu buat fanatik. Fanatik gimana? Ya kita cari tahu lebih lanjut, kita buat diri kita tuh begitu tersugesti dengan hal itu. Misalnya nih, kan aku sekarang kuliah di kedokteran. Nah, aku tuh pengen biar nanti nggak cuma jadi dokter biasa gitu yang ngebatin orang, yang nggak kayak pengen ke Palestina. Nah, kenapa sih aku harus ke Palestina? Karena di Palestina di sana ada Masjidil Aqsa. Emang kenapa Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa dulu adalah tempat para nabi, tempat kita, tempat sejarah Islam itu bermula. Dan emang kalau sejarah Islam bermula kenapa? Nah, disitulah kita kemudian mencari korelasi-korelasi antara apa yang kita inginkan dengan ilmu yang sebenarnya ada. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan jadikan sekolah itu hanya sekedar sekolah. Emang gimana menjadikan sekolah hanya sekedar sekolah? Ya kita cuma sekolah cuma buat mendapatkan hal-hal yang akademik kayak fisika, kimia, matematika. Padahal tentu aku yakin kebanyakan kita ada yang kurang tertarik dengan hal-hal seperti itu, dengan pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita kemudian menyampingkan. Tapi yang terpenting adalah kita mencari hal-hal yang lain, kita mengeksplor hal-hal yang lain di sekolah. Dan caranya gimana adalah jangan berekspektasi lebih kepada Ibnu Abbas, tapi ekspektasikanlah diri kalian itu untuk bisa mengembangkan diri kalian di Ibnu Abbas. Nah, contohnya gimana tuh? Jadi aku mau sedikit cerita, ini aku nggak sombong apa gimana, aku cuma mau cerita aja. Jadi dulu waktu kelas 10, aku itu memiliki sebuah kayak insecure gitu. Tahu insecure kan? Kayak sedih, kayak malu, gelisah gitu. Gara-gara apa? Gara-gara banyak teman-temanku yang pintar-pintar itu dipanggil pas upacara, dapat hadiah, dihargai dan diapresiasi. Tapi gimana aku? Sedangkan aku itu bukan termasuk orang yang pintar, aku bukan termasuk siswa dengan rata-rata nilai yang bagus. Akhirnya dari situ aku dan teman-temanku mulai membuat sebuah proyek, yaitu proyek film yang waktu itu dibantu oleh seorang musyadah di ekstrakurikuler jurnalistik. Walaupun aku gak menang, walaupun cuma jadi sekedar nominasi doang, tapi akhirnya aku dan teman-teman tahu kemana kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki tanpa kita harus memaksakan diri kepada segala sesuatu yang mungkin emang bukan di situ passionnya. Dari situlah kita kemudian banyak belajar di sekolah, banyak belajar di organisasi, memanajemen acara, kemudian bikin video, gimana sih cara bikin video yang benar walaupun masih otodidak, tapi seenggaknya kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki dalam diri kita. Nah, terus kemudian apakah kita menyampingkan akademik di sekolah? Tentunya enggak. Tentunya itu adalah hal yang salah ketika kita menyampingkan sesuatu yang penting. Salah total. Nah, aku punya satu tips gimana caranya
biar kita tuh tetap semangat gitu di sekolah. Nah, ini caranya adalah membuat korelasi antara yang kita pelajari dengan kejadian sehari-hari. Apakah kejadian sehari-hari itu harus yang berat-berat? Enggak. Marilah kita mengambil contoh dari seorang nabi bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau menemukan Tuhan bukan di tempat kajian, bukan di majelis ilmu, tapi beliau menemukan Tuhan ketika beliau melihat pergantian siang dan malam yang menjadi salah satu ilmu yang Allah tunjukkan. Nah, terus emang kenapa kalau Nabi Ibrahim itu menemukan Allah Subhanahu wa taala lewat tadaburnya beliau di pergantian siang dan malam? Dan kemudian tentulah kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai kesabaran luar biasa di tengah ujian hidup yang juga luar biasa berat. Aku gak bakal cerita sirah, cuman yang kita ambil adalah bagaimana kemudian cinta Nabi Ibrahim kepada Allah, gimana kemudian Nabi Ibrahim yang menemukan Tuhannya sendiri dan menemukan keyakinannya lewat pencariannya sendiri itu membuahkan sebuah iman yang mengangkat kuat dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian bisa melewati semua ujian hidup itu satu persatu. Karena apa? Karena beliau memiliki sebuah fondasi yang kuat. Dengan apa? Dengan ilmu. Nah, ada pepatah yang bilang bahwa semakin berisi semakin merunduk. Maka menurutku itu benar banget. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui banyak ilmu, semakin kita banyak memahami ilmu-ilmu dan semakin banyak belajar, maka sebenarnya kita akan semakin tahu bahwa diri kita itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf banget aku harus ngomong ini. Jadi sedikit cerita, dulu aku pernah jadi ketua AMEN periode 2017-2018, dan di sana aku memahami banget pasti ada anak-anak yang baik dan ada anak-anak yang kurang baik. Nah, tapi yang terpenting adalah kita bisa memilih antara mau menjadi anak yang kurang baik atau anak yang baik. Tapi kan peraturan di IBAS emang banyak banget, peraturan di IBAS emang banyak banget lah pokoknya, dan ketat-ketat gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari semua peraturan adalah pembiasaan. Dan pondok ini adalah salah satu tempat untuk pembiasaan. Kalau teman-teman gak siap untuk dibiasakan, ya mau gimana gitu ya istilahnya. Jadi teman-teman harus memaksa diri teman-teman untuk seenggaknya taat kepada peraturan yang ada. Kenapa? Karena ingat, setiap apa yang kita lakukan, setiap perjuangan yang kita lakukan, setiap doa-doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terhalang, itu bisa sulit karena apa? Karena dosa-dosa kita. Apa? Karena sangat disayangkan sekali ilmu-ilmu kita menjadi terhalang keberkahannya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Hafalan-hafalan kita jadi susah masuknya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu real, dan itu benar-benar terjadi karena sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa kadang kesulitan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sebelum aku tutup, aku mau sedikit sharing, mau sedikit cerita, dan mau sedikit ngasih reminder buat teman-teman. Jadi salah satu hal yang bikin Almen itu susah banget move on dari IBAS adalah teman-temannya. Karena teman-teman yang kita temukan di IBAS itu kebanyakan teman-teman yang baik, teman-teman yang menyenangkan untuk dijadikan teman. Dan salah satu hal yang reminderin aku dan teman-temanku dulu adalah ayat di Al-Furqan yang bunyinya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijani. Jadi di Al-Furqan itu bercerita di hari kiamat ada seorang yang berkata, seandainya dulu aku pas di dunia nggak temenan sama dia, karena dengan temenan sama dia ini aku yang taat jadi pemaksiat, aku yang beriman jadi nggak beriman lagi. Nah, jangan sampai teman-teman kita itu jadi menyesal temenan sama kita, walaupun menyesalnya nggak di dunia. Dan takutnya mereka malah menyesalnya di akhirat. Jangan sampai. Karena apa? Karena kita ini semua dipertemukan dengan ikatan yang baik. Maka sekali lagi jangan mencederai itu dengan dosa-dosa yang sengaja kita lakukan, dengan kemaksiatan yang belum dimintai ampunan. Oke, segitu aja insyaallah sharing yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Kalau ada salah, kalau ada kurang itu murni dari aku. Kalau ada benarnya, kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik senantiasa dimudahkan. Semoga angkatan ini bisa lulus 100% nanti ketika wisuda 3 tahun lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.